Udah. Udah, bentar-bentar. Baik, saya Wawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Intan, selaku dosen pengampu pada mata kuliah MSc hari ini. Saya panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya, kelompok kami, kelompok 6, bisa membuat video presentasi mengenai materi sumber daya informasi. Salam salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, pada hari ini kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sumber daya informasi. Mungkin di dalamnya nanti akan termuat yaitu pengertian, fungsi, manfaat, dan lain sebagainya. Untuk itu, kami akan langsung memulai presentasi pada materi hari ini. Sebelum masuk mengenai pembahasan langsung terhadap materi hari ini, izinkan saya memperkenalkan teman-teman di kelompok 6 yang telah berdiskusi untuk hasil materi kita hari ini. Yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Maura Akbalara Syadie dengan NPM 2210 6312560. Kemudian ada Tegar Alfarizi dengan NPM 2210 6312570. Selanjutnya ada Wilda Aprilia Mustikasari dengan NPM 2210 6312574. Dan yang terakhir ada Gali Hirzi Farizi dengan NPM 2210 6312583. Baik, untuk itu langsung saja kita masuk ke materi kita hari ini. Untuk bagian pertama akan ada pengertian, jenis, manajemen, dan fungsi dari sumber daya informasi yang akan dijelaskan langsung oleh Gali. Pada Gali, dipersilakan. Terima kasih moderator. Pengertian sumber daya informasi. Informasi merupakan salah satu sumber utama dari perusahaan, dan ia dapat dikelola seperti halnya sumber lain. IRM merupakan metodologi siklus hidup yang digunakan untuk menciptakan sistem yang menghasilkan informasi yang berkualitas. IRM adalah konsep manajemen sumber informasi yang mengenal informasi sebagai sumber organisasional utama yang harus dikelola dengan tingkat kepentingan yang sama seperti sumber organisasional dominan lain seperti orang, keuangan, peralatan, dan manajemen. Agar perusahaan sepenuhnya dapat mencapai IRM, perlu adanya serangkaian kondisi tertentu. Next. Jenis-jenis sumber daya informasi. 1. Perangkat keras dan perangkat lunak komputer. 2. Spesialis informasi. Istilah spesialis informasi digunakan untuk menggambarkan pegawai perusahaan yang sepenuh waktu bertanggung jawab mengembangkan dan memelihara sistem berbasis komputer. Terdiri atas 1. Analisis sistem, 2. Pengelolaan database, 3. Spesialis jaringan, 4. Pemakai, 5. Programmer, 6. Operator, 7. Komputer. 3. Pemakai. Pemakai terdiri dari pemakai awam, end user, dan administrator sistem. End user komputer adalah pengembangan seluruh atau sebagian sistem berbasis komputer oleh pemakai user. EUC berkembang karena beberapa alasan, yaitu meningkatkan pengetahuan tentang komputer, antrian jasa informasi, perangkat keras yang murah, perangkat lunak. 4. Fasilitas. Fasilitas adalah prasarana atau wahana untuk melakukan atau mempermudah sesuatu. Fasilitas bisa pula dianggap sebagai suatu alat. Fasilitas biasanya dihubungkan dalam pemenuhan suatu prasarana umum yang terdapat dalam suatu perusahaan ataupun organisasi tertentu. 5. Database. Sekumpulan data yang
integrasi yang di organisasi untuk memenuhi kebutuhan pemakai untuk keperluan organisasi. 6. Informasi. Jaringan komputer dan komunikasi data, informasi, seiring dengan berkembangnya teknologi komputer yang memiliki kemampuan proses yang lebih cepat, maka muncul konsep SIM yang menyadari bahwa aplikasi komputer harus diterapkan untuk tujuan utama menghasilkan informasi manajemen di setiap area fungsional dan level aktivitasnya. Manajemen sumber daya informasi. Manajemen sumber daya informasi atau WRM adalah aktivitas yang dijalankan oleh manajer pada sebuah tingkatan dalam perusahaan dengan tujuan mengidentifikasi, memperoleh, dan mengelola sumber daya informasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pemakai. Fungsi manajemen sumber daya informasi. Manajemen sumber daya informasi adalah sebuah konsep manajemen sistem informasi yang mengatur manajemen dan tugas fungsi sistem informasi ke dalam 5 bentuk dimensi. 1. Manajemen strategis. Teknologi informasi harus dikelola untuk memberikan perusahaan tujuan-tujuan dan keuntungan yang strategis dalam persaingannya, tidak hanya berbentuk efisiensi, operasional, atau pendukung keputusan saja. 2. Manajemen operasional. Teknologi informasi dan sistem informasi dapat dikelola melalui susunan fungsi organisasi berdasarkan pada cara dan fungsi serta teknik kepemimpinannya, dan biasanya menggunakan seluruh unit bisnis lainnya. 3. Manajemen sumber daya, data dan informasi, perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan telekomunikasi, dan personil sistem informasi adalah sumber daya organisasi yang penting yang harus dikelola, seperti halnya modal bisnis lainnya. 4. Manajemen teknologi. Seluruh teknologi yang fungsinya mengelola, menyimpan, dan mengkomunikasikan data dan informasi perusahaan secara menyeluruh harus dikelola sebagai sistem yang terintegrasi pada sumber daya organisasi. 5. Manajemen pendistribusian. Mengelola pengguna sumber teknologi informasi dan sistem informasi dalam unit usaha atau bisnis adalah kunci dari para manajer, tidak masalah pada fungsi atau tingkatan mereka dalam organisasi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Gali atas penjelasan yang mungkin sudah dijelaskan. Selanjutnya akan ada model dan juga pengamanan sumber daya informasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk yang pertama akan ada model sumber daya informasi. Baik, mungkin sudah terlihat dalam gambar ya, yaitu ada gambar dari model sistem IRM, di mana sistem ini yang akan menyediakan informasi mengenai sumber daya informasi perusahaan kepada para pemakai di seluruh perusahaan. Sistem ini terbagi menjadi dua subsistem, yaitu subsistem input di bagian kiri dan subsistem output di bagian kanan. Jadi yang pertama nanti sumber internal akan masuk ke dalam subsistem input di bagian sistem informasi akuntansi dan subsistem riset sumber daya. Sedangkan untuk sumber lingkungan akan masuk kepada subsistem input di bagian sistem informasi akuntansi dan subsistem intelijen sumber daya. Nah, subsistem input ini akan masuk ke database yang selanjutnya akan menuju ke subsistem output. Nah, subsistem output ini terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah subsistem perangkat keras, subsistem perangkat lunak, selanjutnya ada subsistem sumber daya, yang keempat ada subsistem daya dan informasi, dan yang terakhir ada subsistem sumber daya juga. Nah, subsistem output ini nantinya akan menuju ke user. Mungkin untuk keterangan dan penjelasan lebih lanjut akan berada di slide selanjutnya. Baik, untuk keterangan yang pertama ada keterangan dari subsistem input, di mana yang pertama akan ada sistem informasi akuntansi, yaitu mengumpulkan data internal yang menjelaskan unit jasa informasi dan data lingkungan yang menjelaskan transaksi unit tersebut dengan para pemasoknya.
Kemudian terdapat subsistem riset sumber daya informasi yang menjelaskan kegiatan yang terdiri dari proyek-proyek riset di dalam perusahaan yang selanjutnya akan menentukan kebutuhan user dan kepuasan user. Dan yang terakhir adalah subsistem intelijen sumber daya informasi yang akan menjelaskan fungsi yang berhubungan dengan pengumpulan informasi dan elemen-elemen di lingkungan perusahaan, khususnya di elemen-elemen yang berinteraksi dengan jasa informasi. Baik, kemudian ada keterangan mengenai subsistem output yang terbagi menjadi 5 ya tadi ya. Yang pertama ada subsistem perangkat keras, menyiapkan output informasi yang menjelaskan sumber daya perangkat keras. Perangkat lunak yang digunakan dalam subsistem ini dapat berupa query language, pembuatan laporan, dan model matematika. Selanjutnya ada subsistem perangkat lunak yang menyiapkan output informasi yang menjelaskan sumber daya perangkat lunak. Output informasi terutama berbentuk jawaban atas database query dan laporan periodik. Selanjutnya adalah subsistem perangkat lunak yang menyiapkan output informasi yang menjelaskan sumber daya perangkat lunak. Output ini terutama berbentuk jawaban atas database query dan laporan periodik. Selanjutnya ada subsistem data dan informasi yang menyiapkan output yang menjelaskan sumber daya, data, dan informasi yang berada di database pusat. Dan yang terakhir adalah subsistem daya terintegrasi yang menyatukan informasi yang menjelaskan sumber daya hardware, software, SDM, serta data dan informasi. Baik, selanjutnya ada materi mengenai mengamankan sumber daya informasi. Baik, tujuan-tujuan keamanan sistem ataupun sistem security mengacu pada perlindungan terhadap semua sumber daya informasi perusahaan dari ancaman oleh pihak-pihak yang tidak berwenang ataupun pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tujuan-tujuan keamanannya yaitu yang pertama ada kerahasiaan, di mana perusahaan berusaha melindungi data dan informasi dari orang-orang yang tidak berhak. Kemudian ada ketersediaan yang menyediakan data dan informasi bagi mereka yang berwenang untuk menggunakannya. Selanjutnya ada integritas, di mana semua subsistem harus menyediakan gambaran akurat dari sistem fisik yang diwakilinya. Baik, kemudian ada ancaman keamanan. Yang pertama adalah pengungkapan tidak sah dan pencurian, dilanjut oleh penggunaan tidak sah, selanjutnya ada penghancuran tidak sah dan penolakan jasa, dan yang terakhir ada modifikasi jasa, di mana jenis modifikasi yang sangat mencemaskan disebabkan oleh perangkat lunak yang merusak atau bisa dikenal dengan malicious software, di mana perangkat lunak yang merusak terdiri dari program lengkap, strategi bisnis yang berpengaruh pada sumber daya informasi, pengaruh pada sumber daya bisnis, sumber daya informasi, dan strategi IS, atau segmen kode yang melaksanakan fungsi yang tidak dikehendaki oleh pemilik sistem. Beberapa perangkat lunak perusak adalah virus, yang antara lain adalah Tadword, Logic Bombs, Trojan Horses, Worms, Bacteria, dan Rabbit. Baik, selanjutnya adalah pengendalian akses yang dapat dicapai melalui suatu proses di mana terdapat 3 langkah yang mencakup identifikasi pemakai, pembuktian keaslian pemakai, dan otorisasi pemakai. Atau mungkin bisa dilihat pada gambar di bagian kanan ya. Ini adalah proses pengendalian hak akses dari pemakai, diidentifikasi, lalu dibuktikan keasliannya, dan ada terdapat otorisasi. Di mana proteksi sistem informasi perlu strategi perlawanan dengan bagaimana usaha untuk melindungi sistem informasi melalui beberapa hal. Yang pertama adalah prevention dan deterrence, selanjutnya detection, kemudian yang ketiga adalah limitation, yang keempat adalah recovery, dan yang terakhir adalah correction. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya ada perencanaan, pengelolaan, tantangan, dan mengatur
tantangan dari sumber daya informasi yang akan dijelaskan langsung oleh Tegar. Pada Tegar, kita Baik, terima kasih Maura. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai perencanaan strategi sumber daya informasi. Nah, SPIR atau dalam pengelolaan sumber daya informasi itu adalah singkatan dari Strategic Planning for Information Resource atau perencanaan strategis sumber daya informasi. SPIR ini adalah pendekatan yang mengintegrasikan perencanaan strategis perusahaan dengan perencanaan sistem informasi. Dengan kata lain, saat menggunakan SPIR ini, rencana untuk mengembangkan teknologi informasi dapat disesuaikan dengan rencana bisnis dari perusahaan secara keseluruhan. Nah, tujuan dari pendekatan SPIR ini tuh adalah untuk memastikan bahwa si sumber daya informasi ini akan digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan bisnis. Hal ini tuh dapat dicapai dengan yang pertama itu mengidentifikasi kebutuhan informasi masa depan perusahaan, kemudian menyusun rencana untuk memperoleh dan mengelola sumber daya informasi yang diperlukan, dan yang terakhir tuh memastikan bahwa sistem informasi yang dikembangkan selaras dengan strategi bisnis. Nah, selanjutnya ada pengelolaan sumber daya informasi. Pengelolaan sumber daya informasi adalah disiplin ilmu yang berfokus kepada pengelolaan aset informasi dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa si informasi ini akan digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari organisasi atau perusahaan. Ruang lingkupnya dia meliputi yang pertama tuh untuk menetapkan strategi dan tujuan untuk pengelolaan informasi. Ya, yang kedua itu untuk menentukan struktur dan proses yang diperlukan untuk mengelola informasi. Kemudian yang ketiga itu untuk memimpin dan memotivasi tim yang bertanggung jawab atas pengelolaan informasi. Dan yang terakhir tuh untuk memantau dan mengevaluasi kinerja sistem informasi. Selanjutnya ada tantangan pengelolaan sumber daya informasi. Nah, terdapat beberapa tantangan di dalam pengelolaan sumber daya informasi meliputi sebagai berikut. Yang pertama tuh ada volume dan kompleksitas datanya yang meningkat. Yang kedua ada serangan cyber yang semakin canggih. Yang ketiga perlunya investasi yang signifikan dari teknologi yang akan digunakan. Yang keempat memerlukan staf yang terampil dan berpengalaman. Yang kelima kurangnya integrasi antar sistem informasi. Dan yang terakhir tuh kurangnya komunikasi dan kolaborasi antar departemen. Kemudian ada bagaimana cara mengatasi tantangan pengelolaan sumber daya informasi. Nah, untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan sumber daya informasi, diperlukan beberapa cara. Yang pertama tuh mengembangkan strategi pengelolaan sumber daya informasi yang komprehensif. Yang kedua menerapkan langkah-langkah keamanan cyber yang kuat. Yang ketiga memastikan bahwa sistem informasi yang dibuat tuh mutakhir. Kemudian yang keempat menyediakan pelatihan dan edukasi kepada staf organisasi atau perusahaan. Yang kelima, mengelola anggaran dengan hati-hati. Dan yang terakhir tuh meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antar departemen. Eh, Baik, lanjut ada perbedaan sumber daya informasi dengan non-sumber daya informasi. Mungkin
Selanjutnya, untuk materi perbedaan sumber daya informasi dengan non-sumber daya informasi, bisa dilanjutkan dengan saya. Untuk sumber daya informasi merupakan sumber daya secara khusus dirancang atau dihasilkan untuk memberikan informasi. Nah, sumber daya informasi ini biasanya memiliki struktur yang terorganisir dan ditujukan untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan. Untuk sumber daya informasi ini, contohnya itu ada buku, jurnal, basis data, situs web perpustakaan, dan sumber daya elektronik lainnya yang menyediakan informasi yang direncanakan dan secara struktur. Kemudian, untuk non-sumber daya informasi di sini merupakan sumber daya yang tidak secara khusus dibuat untuk memberikan informasi yang mungkin tidak terstruktur. Informasi dapat ditemukan di tempat-tempat yang tidak secara eksplisit yang dimaksudkan untuk memberikan informasi seperti percakapan, pengamatan, atau pengalaman. Contohnya yaitu percakapan sehari-hari, media sosial, pengalaman langsung, dan hasil dari aktivitas atau kejadian yang tidak dimaksudkan sebagai sumber informasi. Oke, materi selanjutnya adalah klasifikasi sumber daya informasi dengan non-sumber daya informasi. Nah, di sini untuk sumber daya informasi yaitu ada media, jenis konten, tujuan penggunaan, dan aksesibilitas. Untuk non-sumber daya informasi yaitu komunikasi lisan, media sosial, pengamatan langsung, dan tulisan informal. Nah, di sini juga dari kita tuh ada studi kasus mengenai sumber daya informasi. Nah, di sini kita mengambil studi kasus tentang e-commerce. Jadi, e-commerce adalah sebuah platform e-commerce yang menyediakan berbagai produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Mereka memiliki pangsa pasar yang luas dan terus berkembang dengan pesat. Namun, dengan pertumbuhan yang cepat, e-commerce menghadapi tantangan dalam mengelola sumber daya informasi mereka untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara efisien dan efektif. Dengan pertumbuhan pesat pelanggan dan produk yang ditawarkan, e-commerce mengalami kesulitan dalam mengelola inventaris, mengoptimalkan pengiriman, dan memberikan pelayanan pelanggan yang lebih baik. Koordinasi antara berbagai departemen seperti pemasaran, operasi, dan layanan pelanggan menjadi semakin kompleks. Di sini ada solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama ada manajemen inventaris terpusat, yaitu implementasikan sistem manajemen inventaris terpusat untuk melacak stok barang secara real time di semua lokasi. Kemudian, optimasi pengiriman, gunakan teknologi terkini untuk merencanakan rute pengiriman yang efisien dan mempercepat proses pengiriman kepada pelanggan. Selanjutnya ada peningkatan layanan pelanggan, yaitu terapkan platform Customer Relationship Management untuk melacak interaksi pelanggan, menangani keluhan dengan cepat, dan memberikan layanan yang lebih profesional, lebih personal lagi. Selanjutnya ada koordinasi antar departemen. Nah, implementasikan sistem manajemen proyek terintegrasi untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara departemen pemasaran, operasi, dan layanan pelanggan. Setelah solusi yang diterapkan, maka ada hasil dan manfaat. Implementasi manajemen sumber daya informasi yang canggih telah meningkatkan efisiensi operasional e-commerce, mengurangi biaya, dan meningkatkan produktivitas. Dengan manajemen inventaris yang lebih baik, e-commerce dapat memenuhi permintaan pelanggan dengan lebih baik, mengurangi risiko kekurangan stok, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian, analisis data yang mendalam membantu e-commerce dalam merencanakan strategi pemasaran yang lebih efektif, mengidentifikasi peluang besar pasar yang baru, dan menyesuaikan penawaran dengan produk preferensi pelanggan. Kemudian, dengan demikian, melalui penerapan manajemen sumber daya informasi yang canggih, e-commerce berhasil memperkuat posisinya di pasar e-commerce dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Wilda atas penjelasannya mengenai perbedaan klasifikasi dan studi kasus pada materi sumber daya informasi hari ini. Pada akhirnya kita telah sampai di bagian kesimpulan ya teman-teman. Untuk kesimpulan materi hari ini adalah informasi merupakan salah satu sumber utama dari perusahaan dan ia dapat dikelola seperti halnya sumber lain. Kemudian jenis-jenis sumber daya informasi adalah perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Manajemen sumber daya informasi atau Information Resource Management atau IRM adalah aktivitas yang dijalankan oleh manajer pada semua tingkatan dalam perusahaan.
Pengelolaan sumber daya informasi adalah disiplin ilmu yang berfokus pada pengelolaan aset informasi dalam suatu organisasi. Salah satu tantangan pengelolaan sumber daya informasi yaitu volume dan kompleksitas data yang meningkat. Dan yang terakhir, untuk mengatasi tantangan sumber daya informasi yaitu mengembangkan strategi pengelolaan sumber daya informasi yang komprehensif. Mungkin saja dapat kami jelaskan dari hasil diskusi kami mengenai materi sumber daya informasi. Semoga pada materi hari ini dapat memberikan banyak wawasan dan juga manfaat bagi saya, teman-teman dari kelompok 6 ataupun bagi kita semua. Untuk itu, saya memohon maaf jika terdapat kesalahan, kata perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja oleh kelompok 6. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.